Kelihatannya botak tapi nggak botak. Iya. Oke, Koko share screen udah kelihatan? Sudah, Bu. Oke, thank you Udah, Kelly. Thank you Civio. Ya, kita mulai. Hari ini kita belajar masih Pitagoras. Semoga nggak bosan. Karena ya gampang-gampang dulu lah ya. Karena kalian hari ini terakhir les ya, jadi minggu depan ada libur. Kalian masuk balik tanggal 3 ya. Kalian tanggal 3 balik ke sekolah. Eh, masih belum ada kabar offline ya kalian ya? Ya belum ada ya. Berarti yang selama ini offline tuh yang kelas berapa? Tahu nggak? Yang offline tuh kelas berapa? Kemarin kelas 7 ya? Bener nggak? Atau kelas 9? Boleh pilih kok offline atau online. Gimana? Belum pasti ya kalau kalian ya, kelas 8. Yang offline sekarang kelas berapa? Offline-nya nggak diwajibkan. Oh enggak. Oh, berarti ada kelas offline-nya. Iya. Oh, kelas 8 ada. Kalian juga ada berarti ya. Oke, berarti kalian nanti masih online kah? Kelly gimana? Masih online. Kelly online ya. Yang lain? Angelica online nggak? Atau offline? Harrison gimana? Belum tahu. Belum tahu ya. Civil? Offline. Offline. Oke, udah ke sekolah. Sekarang udah ke sekolah belum? Semalam? Belum. Belum, berarti mulai tanggal 3 ya. Malvin gimana? Offline kayaknya. Offline juga ya. Kelly masih online ya. Oke. Ya, tidak mulai normal ya. Udah mulai agak balik ke normal. Semoga nih Natal tahun baru nggak ningkatin kasus lagi ya. Karena orang Indonesia tuh bandel tuh. Dulu ingat kasus Juli ya. Dulu Juli Juni itu kalian udah mau masuk sekolah tuh. Tapi karena apa kata mudik ya, jadi kalian nggak jadi. Semoga nggak terulang ya. Gitu. Biar aku juga bisa tinggi. Ya, hari ini kita bahas Pitagoras. Ya, kalau online kalian bisa memahami materinya, ya kenapa enggak gitu kan? Karena pandemi ini belum berakhir ya. Jadi dengan kalian masuk ke sekolah balik bukan berarti udah nggak ada COVID, enggak. Masih ada, dan yang sudah vaksin pun masih bisa kena gitu. Ya kalian kalau yang masih kecil udah vaksin yang bisa kena juga gitu. Jadi bukan karena kalian offline tuh kalian bisa terlalu bebas, jangan ya. Jadi membatasi diri juga gitu. Kalau yang bisa menerima pelajaran dengan baik di online ya kenapa tidak gitu. Tapi kalau nggak bisa yang perlu offline ya bolehlah gitu ya. Karena nggak semua guru punya fasilitas yang memadai ya. Jadi apalagi di sekolah tuh, apalagi guru-guru yang tua tuh di metodis agak kurang capable ya kalau online gitu. Jadi mereka lebih ke offline. Karena offline pun ngajarnya nggak jelas, apalagi online gitu kan. Jadi eh, lebih bagus offline sih sebenarnya ya kalau. Tapi kalau online ketemu guru yang bisa membuat kalian paham ya bagus gitu. Oke, yuk kita mulai ya. Jadi hari ini kita masih belajar pita. Masih salah tulis ya, harusnya PYTHA ya. Kok tulisan gue jelek ya? Kayak harus di zoom baru cantik nih. PYTHAGAA. Itu ya, teorema ya. Jangan lupa teoremanya. Oke, yuk. Kalau Pitagoras doang ya nama orang gitu kan. Ada apa dengan orang itu? Nomor 1, coba. Nomor 1 ini angkanya 8, Koko perjelas. Ini 15. Kira-kira triple Pitagorasnya berapa? 9. Berapa, Kelly? 9. Nggak tahu. 8, 15 berapa? Masa 9? Sisi miring tetap 17.
17. Sisi miring tetap paling panjang ya. Ingat-ingat, kalau di segitiga siku-siku, sisi miringnya tuh sisi yang paling panjang. Jadi kau kasih satu logika seperti ini. Jadi kalian lebih terbayang gitu ya. Jadi dalam satu segitiga itu, kalau kita punya sudut yang paling besar, maka di seberang sudutnya itu, sisi di seberang sudut itu pasti paling panjang. Misal nih, Koko punya segitiga yang seperti ini. Misalkan ini 60, jangan deh kayak siku-siku ya, gini. Misalkan ini 120, misalkan ini 30, terus jangan 30 nanti sama kaki ya. 40 misalkan, satu lagi ini 20 ya. Nah, sisi di seberang 20 itu sisi yang paling pendek. Harusnya. Jadi Koko ganti angka lah ya. Ini kan segitiga yang acak ya. Ini harusnya kayak hampir sama tapi ya udahlah ya. Nah, yang di seberang 20 itu sisi yang paling pendek. Kenapa? Karena sudutnya kecil. Jadi sudut itu sebenarnya apa sih? Sudut kan bukaan ya. Jadi kalian membayangkan gini. Sudut itu terbentuk atas dari dua garis. Ingat, kalau kalian belajar di kelas 7 tentang sudut itu apa sih? Sudut itu terbentuk dari dua garis. Jadi kalau ada dua garis, dua ruas garis itu yang seperti ini, nah, terbentuk sudut. Ini sudutnya kan gitu. Nah, kalian membayangkan dulu. Awalnya Koko gambarin sudutnya seperti ini. Katakanlah 30 derajat, dan ini lancip kan. Nah, yang di hadapan 30 derajat itu kan yang ini kan sisinya. Itu sisinya. Terus kalau Koko buka lagi nih, agak gede lagi, misalkan 60 derajat. Berarti sudut bukaannya membuka sisinya lebih panjang lagi kan? Nah, itu yang mau Koko maksud di situ. Kalau 90 gimana? 90 kan siku-siku ya di sini ya. Maka sudut bukanya makin panjang lagi. Kalau 120 derajat misalkan sampai sini, nih 120 derajat, maka sudut bukaannya sisinya ya seperti ini, makin panjang kan gitu. Jadi yang mau aku kasih tahu itu adalah semakin besar sudutnya, sisi di seberangnya itu ya semakin panjang juga gitu. Sama seperti di segitiga siku-siku tadi. Jadi kalau di sini kan 90 derajat. Ya kan? Misalkan di sini 30 derajat, di sini 60 derajat. Pas ya, satu segitiga total sudutnya berapa? 180 ya. Berarti 60, 90, 30 pas. Satu segitiga 140. Nah, yang paling gede itu sudutnya yang mana? 90 derajat kan? 90 derajat itu paling besar. Jadi di seberangnya itu sisinya apa? Sisi miring ya. Itu yang paling panjang gitu. Itu yang mau aku kasih tahu. Jadi nanti itu konsep itu terpakai sampai SMA nanti. Jadi ingat aja, semakin besar sudut bukaannya, maka sisi di seberangnya itu semakin panjang. Semakin besar dibuka, semakin panjang. Semakin kecil sudutnya semakin pendek. Gitu. Gitu ya. Jadi sisi miring itu nama lainnya hipotenusa ya. Jadi kalau kalian ya mana tahu di sekolah kan sangat formal ya bahasanya ya. Jadi biasa sisi miring itu namanya hipotenusa. Ya cuma nama aja sih gitu, tapi nama pengetahuan lah. Namanya hipotenusa. Itu nama lain dari sisi miring ya. Gitu. Terus lanjut. Berapa 12, 15? Ya, krik-krik. Kalau nggak bisa nih hitung nih kalian nih. Ya, kalau nggak bisa hitung ya. Ada yang bisa ketebak nggak? 9. 9. Aslinya berapa? 3. 3, 4, 5 ya, betul. Ini 3. Aslinya di sini 3, aslinya di sini 4, aslinya di sini 5. Cuman kalau dikali 3, kali 3, di sini kali 3, di sini kali 3 ya. Jadi 9, 12, 15 gitu. Kok kalau nggak hafal atau lupa, pakai Pitagoras gitu. Jadi di segitiga yang ini kita punya sisi miringnya apa? 15. Atau kita tulis dulu rumus Pitagoras ya. Jadi sisi miringnya BC. BC kuadrat itu AC kuadrat ditambah AB kuadrat ya. Nah, BC-nya 15. Langsung aja ya, 15 kuadrat berapa? 225. Sama dengan AC-nya kita cari. AB-nya itu 12 kuadrat 144 ya. Jadi ini pindah ke sono, jadi dikurangin 225 kurang 144 berapa? 81 cm kuadrat, terus diakarin gitu. Akar dari 81 cm kuadrat itu adalah 9 cm. Ya, gitu. Kalau misalkan nggak hafal atau lupa, pakailah Pitagoras ya. Gitu. Jadi nggak usah dihafal, nggak apa-apa sebenarnya. Untuk memudahkan, bisa lah.
Terus yang ini, berapa? Nah, kalau ini salah, sudah pasti salah ya. Ini soal yang sangat-sangat salah gitu. Melanggar matematika banget. Karena apa? Koko bilang tadi apa? Siku-siku seberangnya itu paling panjang sisinya. Jadi kalian tidak akan pernah ketemu segitiga yang sisi miringnya 13, tapi sisi alasnya 15. Tidak mungkin ini. Itu sangat salah gitu. Itu melanggar matematika banget. Karena itu tidak mungkin gitu. Nggak mungkin banget. Kalau untuk membuktikannya harus pakai trigonometri ya. Bentar lagi hilang nih. Suara kuku hilang nggak? Ya. Nggak ya? Nggak. Bentar ya. Bisa ada kuota nggak ya? Ah, cek kuota dulu ya. Nanti habis pula. Tiga 300 masih bisa lah. 300 mega. Saya ya bisa. Belum buka spotnya. Bentar ya. Oke. Kalau ini udah kelihatan? Sudah. Oke, thank you. Oke, kita lanjut ya. Jadi ya kita balik. Jadi tadi apa ya? Oke. Jadi nggak mungkin sisi miring itu bisa lebih pendek dari sisi lainnya. Tidak mungkin. Gitu. Itu salah. Kok nggak percaya? Kalau nggak percaya ya kalian pakai Pitagoras saja. Pasti nggak akan ketemu gitu. Jadi misalkan itu bukan segitiga malah. Jadi itu bukan segitiga ya, sangat salah. Jadi eh, kita pakai Pitagoras ya. Jadi 13 cm kuadrat itu sama dengan n kuadrat n ya, ditambah dengan 15 cm kuadrat. 169 cm kuadrat itu n kuadrat tambah 225 cm kuadrat. Ini pindah. Jadi n kuadrat itu 225 169 cm kuadrat dikurang 225. Hasilnya negatif kan. Negatif berapa? 225 169 berapa? 69 kurang 5 64 ya. Betul nggak? Bukan 64. 60 bukan 60 malah 54 ya, 54 ya, salah itu. 56 atau 54? 56. Coba sebentar. 169 tambah oke betul, minus 56. Coba kalian pencet kalkulator, di kalkulator manapun kalian tidak akan mendapatkan akar dari minus 56. Kecuali kalkulator saintifik juga belum bisa bilangan kompleks ya. Dia software bisa. Kalau kalian cari Google itu akar dari minus 56 ada. Itu bilangan imajiner, tapi sampai SMA pun belum dipelajari ini gitu. Imajiner itu bukan ya secara matematika ada, tapi nyatanya nggak ada ya gitu. Jadi nyatanya nggak ada akar dari minus 56. Coba kalian mikir deh, berapa angka yang kalau dipangkat dua kan hasilnya bisa minus, kan nggak ada sama sekali. Misalkan bahkan minus pun minus 2 dipangkatin 2 jadi positif kan. 1 dipangkat 2 jadi 1. 100 pangkat 2 jadi 10.000. Semua kalau dipangkat 2 pasti positif. Semua mau dia positif, mau negatif, kalau dipangkatin 2 tetap jadi positif kan. Koma-koma pun gitu, 0,00001 dipangkatin 2 tetap jadi positif kan. Jadi ini mungkin salah gambar atau salah angka ya. Kita comot di Google atau gimana, kok nggak ngerti, yang penting itu salah. Nggak ada segitiga yang bisa seperti itu. Jadi syarat terbentuk segitiga adalah kedua sisi terpendeknya, ini lebih dalam lagi bahasanya, tapi bukan di tingkat SMP kayaknya. Jadi syarat segitiga atau syarat terbentuknya segitiga itu adalah ketika dua sisi yang pendek dijumlahkan itu harus kurang dari sisi terpanjangnya. Kurang dari sisi terpanjangnya. Nggak boleh sama dengan. Jadi kalau misalkan kita punya segitiga
sisi pendek, misalkan nanti dikasih tahu sisi paling panjang segitiga 15, sisi pendek salah satunya 12, maka sisi bisa aja kan? Jadi bisa aja A tambah ini bisa aja 27, tapi harus kurang dari 27 sisi terpanjangnya. Jadi 15 tambah 12 itu harus lebih pendek. Ya, kalau dia lebih panjang maka nggak bisa terbentuk segitiga gitu. Ini syarat terbentuk segitiga. Jadi dua sisi pendeknya itu kalau dijumlahkan harus kurang dari sisi panjangnya. Gitu. Kalau nggak nanti nggak bisa terbentuk segitiga ya. Ya silakan dicatat dulu untuk nomor 1. Jadi yang ketiga ini nggak usah dicatat ya. Yang ini nggak usah dicatat lah, itu salah soal. Ya kalau gitu kita lanjut ke soal berikutnya. Sebentar ya. Hampir mirip soal koko yang semalam tentang persegi dan persegi panjang, yaitu tentang diagonal ya. Gampang kok. Ini, nomor 2. Perhatikan gambar persegi berikut, panjang diagonal AC. Cari AC gimana? Gimana cara? Pitagoras. Ya udah Pitagoras langsung aja. Pitagoras segitiga apa? 88 ABC. Betul. Jadi yang kita Pitagoraskan itu segitiga yang ABC ya. Jadi kita lihat di sini itu ABC itu segitiga yang siku-siku. Kenapa Koko tahu itu siku-siku? Karena itu persegi. Jadi persegi itu setiap sudutnya 90 derajat. Ini 8, ini 8, ini sisi miringnya, misalkan C lah. Berapa sih itu? Ya Pitagoras biasa aja. Jadi C kuadrat itu 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Gitu. Jadi 2 bisa langsung sebenarnya sih. 2 dikali 8 kuadrat. Atau gini tulisnya, 2 dikali 8 kuadrat. Terus diakarin. C itu akar dari 2 dikali 8 kuadrat. Akar dari 8 kuadrat berapa? 8 kuadrat diakarin jadi berapa? 8. Ya 8 tetap ya. Sisanya apa? Akar 2 di dalam, berarti 8 akar 2 gitu aja. Nanti kalian udah lama-lama nanti kalian udah kebiasa hafal. Oh, kalau diagonal tetap akar 2 pasti. Jadi di sini 8 akar 2. Kalau misalnya kalian ketemu persegi atau segitiga lah ya, segitiga yang dua sisi ini sama kaki ya, sama kaki itu. Misalkan di sini 4, 4 pasti ini 4 akar 2. Kalau misalkan di sini 5, di sini 5, pasti ini 5 akar 2. Nanti lama-lama kehafal sendiri itu. Lama-lama kehafal sendiri. Nanti kalian makin banyak latihan soal, makin nyadar, kayaknya angka-angkanya tetap akar 2 deh. Kok iya. Diagonal sisi itu tetap sisi dikali akar 2. Jadi misalkan di sini 10, di sini 10, pasti di sini 10 akar 2. Jadi kalau di sini S, maka miringnya apa? S akar 2. S akar 2. Udah gitu aja kan. Nah, ini biasa rumus untuk diagonal sisi. Biasa kalau di sekolah-sekolah tuh, apalagi SMA tuh guru-guru kalau malas ngajar tuh biasa langsung kasih rumus kalau diagonal sisi S akar 3. Kalau diagonal ruang S akar 3. Dia dasarnya dari SMP ya. Ya, kita lanjut soal nomor 3. Sebuah persegi panjang punya panjang 16, lebar 12. Panjang diagonalnya berapa? Nah, kita gambar dulu persegi panjangnya. Panjangnya itu yang 12. Ya, 16, sorry. Ini 12 ya. Ini pasti siku-siku kan? Diagonalnya emang mana? Diagonalnya pasti yang ini ya. Cara cari diagonalnya ya Pitagoras lagi. Pitagoras yang ini. Ini 12, ini 16. Kalau kalian hafal ini berapa? Ada yang tahu? 20. Ya, betul. Aslinya berapa? Triple aslinya berapa? 345. 345. Betul. Hasilnya di sini 3, di sini 4, di sini 5. Dikali berapa tuh? 4. 4 gitu. Kok nggak mau pakai gini kok ya Pitagoras kan gitu. Misalkan sisi miringnya C, berarti C kuadrat 12 kuadrat tambah 16 kuadrat. Ya udah, hitung C kuadrat 144 tambah 256 berarti berapa? 400. Akar dari 400 berapa? 20. Sama kan? Udah selesai, dapat kan nomor 3. Itu gampang aja. Pitagoras, kalau kalian bisa
tahu Pitagoras, tahu hitungnya ya bisa dapat. Nah, masalahnya kadang ada soal yang variasinya agak aneh ya. Nomor 4. Tentukan panjang diagonal PR. Apa bedanya ya? Sama ya. Ini nggak usah dibuat nomor 4. Angkanya sama persis kayak nomor 3 ya. Skip aja ya. Kurang efektif kalau belajar ulang-ulang gitu. Kita lanjut soal nomor 5 dan 6 dulu ya. 5 dan 6 dulu. Oke, nomor 5 dulu. Sebuah bangun berbentuk belah ketupat, punya diagonal 24 dan 32. Panjang sisi belah ketupat dan keliling belah ketupat adalah berapa? Oke, ya kita gambarin dulu belah ketupat, jangan lupa. Itu juga ada bocorannya di nomor 6 ya. Jadi belah ketupat itu seperti itu. Bukan persegi, tapi ya memang keempat sisinya sama panjang, tapi bukan persegi ya. Karena ada bagian yang agak mencorok gitu ya, agak ada yang menonjol gitu. Jadi dia bukan persegi. Kita gambarinnya kayak gini, yang panjang itu yang panjangnya itu yang kayak gini ya. Nah, gitu. Ups. Sini, terus kayak gini. Nah, diagonal yang panjang itu misalkan yang ini tadi ya, itu 32 dari sini sampai sini. Terus diagonal yang pendek itu misalkan yang ini, itu katanya 24. Kalau gitu, Koko kasih nama ya, misalkan di sini A, B, C, D, pusatnya O. Kalau gitu AO berapa? AO berapa? 16. OC berapa? 16, 16. BO berapa? 12, 12. Terus OD berapa? 12. 12 juga ya. Oke. Dan jangan lupa ini juga semuanya siku-siku di sini ya. Oke. Ditanya panjang sisi belah ketupat. Cara mencari panjang sisi itu ya kita bisa pakai salah satu segitiga. Aku pakai yang ini deh. Kita perhatikan ini, kan siku-siku ya. Tadi ini dapat 16, ini 12. Miringnya berapa? Bisa langsung dapat nggak? Kayak angkanya sama juga ya. Iya ya. Ini kayaknya orangnya malas ganti soal ini. 12. 5 sama 6 sama juga kok. Iya ya. Ya udahlah nomor 6 gak usah buat ya. Kita buat nomor 5 aja. Nggak efektif nanti kita belajarnya ulang-ulang mulu ya. Jadi 12, 6 angkanya sama, kata-katanya beda ya. Sama sebenarnya kan. 12, 16 sisi miringnya 20. Udah kita hitung tadi kan. Langsung aja 20. Ya udah berarti ini 20, ini 20, ini 20, ini 20. Jadi secara nggak langsung kalau kalian bertanya, kok kenapa sih panjang panjang sisi belah ketupat tuh semuanya sama panjang? Coba kalian Pitagoraskan. Ini kalian Pitagoraskan, kan segitiganya kayak gini kan. Segitiga siku-siku di sini, ini 16, ini 12, iya 20 juga. Nanti yang ini kalian Pitagoraskan, miringnya 20 juga. Jadi secara nggak langsung kalian sudah membuktikan kalau oh belah ketupat tuh kenapa sisi miringnya sama panjang semua karena Pitagorasnya sama gitu. Karena setiap ini kan ada 4 segitiga siku-siku sebenarnya ya. Ada 4 segitiga siku-siku. Jadi setiap segitiganya sama gitu. Jadi miringnya juga bakalan sama. Sisinya 20, kelilingnya berapa? 80. 80. Udah selesai. Ya, silakan dicatat dulu sampai sini. Koko mau nanya dulu. Angelica paham nggak? Paham. Paham ya. Cevio paham? Paham. Harrison paham? Paham. Kebanyakan yang cabut hari ini ya. Sebentar. Marvella, oke. Selin, oke. William. Hari ini berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 3 biji. Persen. Pas ya. Dah. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Copy dulu. Nomor 7 dulu ya.
Oke. Perhatikan gambar trapesium sama kaki berikut. Ya, oke. Tentukan tinggi trapesium. Tinggi trapesium itu yang gimana sih, kok? Tinggi trapesium itu yang seperti ini. Tinggi itu yang harus tegak lurus ya. Namanya juga garis tinggi. Tetap tegak lurus terhadap bidang alasnya ya. Gini. Salah satu aja sih yang dicari. Oke, gini. Yang ini sampai sini. Ada gimana terusnya ya? Ya ini. Ini sampai ini kan 14 cm tuh yang atas kan. Jadi yang ini berapa? 5. Ya betul, ini 5 cm, ini juga pasti 5 cm ya, karena sisanya 10, terus kita bagi 2. Kenapa ya? Kenapa langsung dibagi 2? Karena sisinya sama panjang, ingat ya. Atau sama kaki. Jadi alas sisanya itu dengan yang kiri dan kanan pasti sama panjang, karena dia sama kaki ya. Gitu. Terus tinggi trapesium berarti kita bisa lihat segitiga yang ini. Udah tahu tuh kan segitiga siku-siku ya. Kalau siku-siku bisa pakai Pitagoras. Kalau nggak siku-siku jangan pakai Pitagoras ya. Nggak dapat nanti. Jadi segitiganya kayak gini. Ini siku-siku, ini 5, ini 13, ini berapa? Ada yang hafal nggak? 5 berapa 13? 12. 12 gitu. Kok nggak mau kok? Ya pakai Pitagoras gitu. Jadi miring kuadrat itu adalah alas tambah tinggi ya. Katakanlah itu T tinggi ya. Jadi 169, 25 tambah T kuadrat. Ini pindah. Jadi 144 ya. 169 kurang 25 kan 144. Terus diakarin. Jadi 12 gitu. Kalau nggak mau hafal ya hitung gitu. Itu yang A, dapat tingginya 12. Jadi ini 12, ini juga 12 ya. Terus keliling trapesium, keliling ya. Tuh anak SD juga bisa ya. Ini tambah ini tambah ini tambah ini aja. Berapa coba? Coba hitung. 64. Betul, 64 ya. Yang C, luas trapesium. Apa rumus luas trapesium? Krik-krik. Nggak tahu kok, pakai gabungan aja. Betul. Kalau lupa kok nggak apa-apa, pakai gabungan aja gitu. Tapi kalau memang rumus aslinya ada yang hafal nggak? Jumlah sisi sejajar kayak tinggi per 2. Betul. Jadi sisi sejajarnya yang mana aja? Sisi yang sejajar mana aja? 14 sama 24. Betul. Sejajar itu yang sejajar artinya apa kemarin? Yang satu apa ya? Arahnya sama ya. Jadi kalau arahnya seperti ini, yang bawah juga seperti ini, itu sejajar. Arahnya ke situ. Tidak pernah berpotongan gitu. Kok yang kakinya kenapa nggak sejajar? Karena kalau kita panjangin nanti, dia akan berpotongan. Cap, nah di sini kira-kira. Jadi dia tidak sejajar. Sejajar itu ketika dua garis itu kalau kita panjangin, nggak pernah berpotongan. Sampai ujung ujungnya nggak pernah berpotongan. Itu namanya sisi yang sejajar. Betul. Yang sejajar itu 14 dan 24 ya. Jadi, kau pakai rumus jadi aja. Jadi, 14 tambah 24 per 2 dikali tingginya. Tingginya tadi kita dapat 12. Kali 6 lah. 38 kali 6 berapa? 18. 204 ya. Gitu. Udah selesai. Kalau Kelly lupa, boleh pakai gabungan aja gitu. Itu gabungan dari apa? Segitiga siku-siku, persegi panjang, dan segitiga siku-siku lagi. Ya, ada 3 ya. Jadi yang ini, terus yang ini, persegi panjang, terus yang ini. Kalau kalian bertanya lagi, kok lupa rumus segitiga, luas segitiga, ya udahlah, gimana lagi ya. Kalau lupa luas, 28 kok. Gimana? Luasnya 228. 228. 30 kali 6 berapa? 180. Oh iya, betul. 8 kali 6 berapa? 8 ya? Kok hitungnya 4, 224. Ya, oke. Thank you. Kalau lupa luas segitiga gimana? Misalkan lupa nih. Ini ada misalkan 5, 12, 13. Kalau lupa luasnya gimana? Ada ide nggak? Buat ke persegi bagi 2. Betul. Buat ke persegi panjang, terus kita bagi 2. Ini 5. Ini
5, ini 12 gitu. 5 kali 12 berapa? 60. 60 bagi 2 berapa? 30. Betul, boleh. Kalau misalkan segitiganya kayak gini, gimana? Tingginya di sini. Ini tingginya. Kalau lupa rumus luasnya gimana? Diketahui misalkan ini 12, ini 13, ini 14 misalkan. Pakai jajar genjang bagi dua. Pakai jajar genjang bagi 2. Bagi dua bisa. Jajar genjang itu yang gimana? Yang dari sini. Kalau lupa rumus jajar genjang gimana? Ayo. Ya, kalau segitiganya aja lupa, gimana jajar genjang coba? Nah, ini ada jajar genjang nih. Tingginya di sini ya. Misalkan 10. Ini alasnya, sisinya ini misalkan katakanlah 20. Atau berapa? 12 lah. Kalau lupa rumus luasnya gimana? Ini tingginya 10 juga. Hitung 10 kali nya lagi, terus itu segitiganya 2 dijadikan persegi. Betul. Ini sebenarnya kan bisa dipindah ke sini gitu. Jadi ini kan sebagai sebuah persegi panjang. Ini dipindah ke sini. Itu geometri anak SD sebenarnya ya. Jadi kalau lupa rumusnya, rumus luasnya kalian bisa kreasi seperti apapun yang penting dapat gitu. Kalau lupa ya. Tapi biasanya udah hafalan sih. Gitu. Kalau mau hafal boleh. Ya Koko tetap sarankan hafal. Jadi kalian tahu hafalannya, tahu juga dari mana rumus ini dari mana. Jangan hafal-hafal jadi hafal buta gitu. Hafalnya nggak tahu nih apaan yang wah hafal gitu. Kalian harus tahu yang wah hafal itu apa sih? Yang kalian hafal itu apaan sih? Baru hafalannya bermakna gitu ya. Oke, gitu. Ya, silakan di SS nomor 7. Gampang ya. Kita lanjut nomor 8 tadi ya, terakhir ya. Oke ya, kita lanjut. Yang terakhir, di sini nomor 8. Eh, tentukan keliling trapesium. Keliling berarti ini udah diketahui 8, ini 12 udah diketahui, ini semua 18 udah diketahui, tinggal X yang belum diketahui kan? Berarti cari X dulu. Cari X itu gimana? Pakai Pitagoras kan? Pitagoras yang segitiga siku-siku. Kenapa kok ya kayak itu siku-siku? Karena ini tinggi dari trapesiumnya. Kenapa kok tahu itu tinggi? Ya karena sisinya sama-sama 8 di sini. Gitu ya. Jadi di sini juga pasti siku-siku. Nah, kalau gitu di segitiga ini X itu berapa? Langsung triple bisa nggak? 10. 6, 8, berapa Malvin? 10. 10. Udah selesai. Kelilingnya berapa kalau gitu? Ya, tinggal tambah-tambah nih. 48. Ya, betul. 48 dia. Udah selesai. Gampang kan? Gampang kan? Kau kalau lupa nggak hafal gimana? Pakai Pitagoras. Kalau nggak lupa atau nggak hafal atau males hafal, ya hitung gitu. Jadi X kuadrat, sisi miring kuadrat itu jumlah dari kuadrat dua sisinya. 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. Jadi X kuadrat itu 64 tambah 36. X kuadrat itu 100. X itu akar dari 100. X-nya 10. Nah, sama kan? Gitu, mau hafal boleh, mau hitung boleh, bebas. Ya, selesai. Gampang ya. Oke, Koko tambahin soal dulu. Koko mikir dulu ada soal apa ya. Oh, ada soal tipenya kayak gini. Hmm, tapi Koko takut angkanya hancur. Katakanlah ini T,
Ini siku-siku juga tambah ya, ini nomor 9 kan. Ini 10 cinca-cinca lah ya. 10, 24. Katakanlah nih A, B, C, ini O. Cari T. Pokok tunggu sampai ada yang dapat lah. Kalau ada yang dapat langsung bilang, kok dapat segini. Coba.
Ya, udah 5 menit nih. Ada yang dapat nggak? Dapat nggak? Malvin dapat? Nggak bisa dapat. Kelly dapat nggak? Belum kok, belum. Belum. Berarti bisa nih ya, lagi coba. Eh, Harrison dapat nggak? Oh, ini udah pakai SPLDV. Em, Kalau lu mau pakai boleh. Bisa berarti. Coba, coba dapat. Hitung sampai dapat. Harrison dapat nggak? Belum. Belum. Angelika bisa? Enggak. Nggak. Cevi bisa nggak? Enggak. Nggak. Malvin ketemu ide nggak? Atau sama sekali nggak bisa ngitung? Nggak ada ide. Nggak ada ide ya? Oke, nggak tahu mau ngitung apa kok. Kelly gimana caranya? Saya rencananya tadi kan saya pakai yang pakai kuadrat-kuadrat, tapi kayaknya nggak bisa. Jadi saya pakai Pitagoras, tapi bagi dua dulu segitiganya. Berarti segitiga yang mana dengan segitiga yang mana? BOC sama BOA. eh Oke. Pertama AC udah dapat belum? Belum kok. AC-nya berapa? Belum. Belum. Oke, coba. Langsung aja nih. AC-nya berapa? Triple nggak tuh? Berapa, Malvin? 26. Betul. Ini 26 ya. Oke, udah mulai kebayang sedikit. Ide kali betul. Simpel aja kok. Ya udah, Pitagoraskan aja dua-duanya gitu. Pitagoraskan segitiga BOC. BOC itu yang seperti ini. Dan sama BOA yang ini. Pitagoraskan dua-duanya dengan apa? Apa yang sama di situ? Tingginya yang sama, betul nggak? Sama-sama T kan? Jadi kalau kita lihat, di sini segitiga BOC, ini siku-siku ya, BOC, tingginya T, ini 24. Nah ini, di sini harus kalian kreatif sedikit adalah OA dan OC kan belum diketahui. Tapi kan kita tahu AC kan, panjang totalnya kita tahu, tapi salah satunya nggak tahu. Kita misalkan X. Kalau AO-nya X, OC-nya berapa? Tuh, bingung, oke. Kalau AO-nya 5, OC-nya berapa? 26 kurang 5. Jadi kalau AO-nya X, OC-nya berapa? 26 kurang X. Ya udah gitu. Gampang gitu aja kan. Nah, jadi ini 26 dikurang X. Terus kita lihat satu lagi segitiga yang BOA. BOA. Jadi di sini X, di sini T juga, di sini 10. Kita coba apply Pythagoras dulu. Jadi untuk segitiga yang di kiri itu 24 kuadrat itu T kuadrat ditambah 26 dikurang X kuadrat kan. Jadi T kuadrat itu apa? Pindah ke sana. Jadinya apa? Betul, SPLDV. Variabelnya T dengan X kan. 24 kuadrat dikurang 26 dikurang X kuadrat. Biarin dulu. Terus yang ini, Pythagorasnya apa? 10 kuadrat itu T kuadrat tambah X kuadrat kan? Jadi T kuadrat itu pindah ke sono. 10 kuadrat dikurang X kuadrat. Nah, ini kan sama, kita pakai substitusi. Atau misalkan T kan dari diketahui, langsung masukin ke sini juga boleh. Gitu. Boleh bebas. Kalau di sini pakai substitusi, yaitu mengganti ya. Jadi T kuadrat ganti ke sini. T kuadrat itu apa? Ini. Jadi 24 kuadrat dikurang 26 min X kuadrat, itu sama dengan 10 kuadrat dikurang X kuadrat. Bisa cari X nggak? Bisa, tapi pakai pemfaktoran gitu. Jadi 24 kuadrat, gini-gini. Kalian harus tahu satu sifat. Nah, nggak harus sih, nggak harus ya. Tapi nggak apa-apa lah. Jangan deh, nanti kan tambah bingung. Kita pangkat dua aja semuanya. 24 kuadrat itu berapa? 576. Kehapus. Dikurang 26 dikurang X kuadrat. Masih ingat nggak? A tambah B kalau A ditambah B, ya betul. Kalau di pangkat 2 jadi apa? Pernah belajar nggak nih? Kelas 7. A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Pernah belajar nggak? Aljabar, kelas 7. Krik-krik, pernah nggak? Kalau A min B itu A kuadrat min 2AB tambah B kuadrat. Pernah nggak nih?
Terus satu lagi, A kuadrat min B kuadrat itu A tambah B dikali A dikurang B. Ada nggak nih dulu? Atau tahu nggak atau nggak tahu? Malvin gimana? Aku pernah lihat di Instagram. Bagus. Belajar dari Instagram, mantap. Ya Instagram banyak sih ya kayak gini-gini ya. Rumus-rumus aljabar jadi itu. Ya, mantap. Itu pelajaran kelas 7 sebenarnya. Aljabar kelas 7. Kalian les di mana dulu? Kalau les di Pak Ali harusnya ada dipelajari kalau nggak salah. Mungkin online ya. Tapi nggak tahu lah. Tapi ini ada ya, jangan lupa. Jadi ini eh, identitas aljabar yang wajib tahu lah ya. Jadi gini, kita pakai yang ini. Nggak usah dikuadratin berarti ya, kita pakai yang ini aja. A kuadrat min B kuadrat itu A tambah B dikali A dikurang B. Jadi kalau 24 kuadrat dikurang 26 min X kuadrat, jadinya apa? Jadinya 24 ditambah 26 dikurang X dikali 24 dikurang 26 dikurang X. Ya, karena A-nya di sini adalah 24, B-nya adalah 26 dikurang X. Jadi A kuadratnya ya 24 kuadrat, B-nya B kuadrat ya 26 min X kuadrat gitu. Jadi kalau A kuadrat, A-nya apa? A-nya ya 24. Kalau B kuadrat, ini B-nya apa? B-nya yang ini, 26 kurang X. Jadi kalau ini dihitung jadi berapa? 50 dikurang X, dikali 24 kurang 26 minus 2, X min 2 ya. Jadi ini tuh sebenarnya X min 2 dikali 50 dikurang X, sama dengan ini juga sama, pakai selisih 2 kuadrat yang tadi, yang ini. Kan A kuadrat dikurang B kuadrat, jadinya A plus B, 10 tambah X, A min B, 10 dikurang X. Gitu. Kalau habis itu gimana lagi? Baru kali masuk satu-satu, kali-kali pelangi. Kali-kali pelangi pernah nggak? Pernah. Nah, itu pernah ya, pasti bisa ya. Jadi di sini tadi 50. X kali 50 berapa? 50X. X dikali min X kuadrat. Min 2 kali 50, min 100. Min 2 kali min X positif 2X ya. Nah, ini gimana? Kalau ini tuh, oh ini nggak usah pakai itu berarti. Biarin aja 100 X kuadrat. Ini 100 dikurang X kuadrat. Nah, ini kalau kita pindah-pindahkan, semua pindah ke situ ya. Ini pindah jadi negatif, ini pindah jadi positif. Jadi 20 tambah 5 dulu. Nah, tambah 50 jadi apa? Aku tulis ulang 52X dikurang X kuadrat dikurang 100. 100 tadi pindah ke situ jadi minus ya. Minus X kuadrat pindah jadi positif X kuadrat. Nah, perhatikan minus X kuadrat dengan positif X kuadrat habis. Jadi 52X min 200 sama dengan 0. 52X sama dengan 200. Maka X adalah 200 per 52. Bagi 4 bisa nggak? Bagi 4 bisa ya. 50 per 13. 4 per 13. Itu masih X kan? Itu masih X. X itu tadi apa yang ini? 50 per 13. Kita nyari T. Cari T bisa nggak? Pakai apa? Pitagoras lagi. Kok balik lagi. Atau substitusi. Kan tadi kan kita SPLDV kan? Oh, dapat X-nya sekian kok. Cari T gimana? Masuk ke sini boleh. Atau masuk ke sini boleh. Cari yang paling gampang dihitung. Pakai yang ini. Jadi T kuadrat itu, kita di sini ya, T kuadrat itu adalah 100 dikurang 50 per 13 kuadrat. 2.500 per 169. Ini kan 100, 16900 per 169 ya. Kalau dikurangi berapa? 14400 per 169. Kalau diakarin berapa? 120 per 13 ya. Nah, ini tinggi dari segitiganya. Dapat. Jadi ini T-nya 120 per 13. Ini soal SMP, iya. Iya, ini soal SMP, betul. Tapi caranya ada yang lebih mudah. Cara lebih mudahnya gimana, kok? Cara lebih mudahnya, kalian melihat satu segitiga yang sama loh di situ. Jadi gini, kalau kita punya segitiga yang seperti ini, kalau kalian ketemu lain kali, ketemu soal nomor 9 ini, kalian udah Koko yakin kalian udah bisa karena ada Koko sih tahu triknya. Perhatikan ini segitiga siku-siku, di sini juga siku-siku kan. Tadi Koko bilang soalnya 10, 24, ini sudah pasti 26 karena Pitagoras kan. Gitu.
Pertama, kalian harus tahu dulu, luas segitiga itu bisa dicari dengan dua cara. Kalau kita melihat segitiga dari segitiga yang besar yang ini, segitiga yang luarnya itu, kalau kita melihat itu, alasnya itu yang 10, tingginya 24. Benar nggak? Ya kan? Kalau kita melihat segitiga yang luar itu, maka alasnya 10, tingginya 24. Karena siku-siku kayak gini. Kalau aku kebalik tuh jadi gini. Ini garis tengahnya tadi, garis tingginya. Ya kan? Ini kan siku-siku tadi kan? Jadi alasnya itu 10, tingginya 24. Cuma dibalik aja. Nah, sekarang dari sisi yang lain, dari sudut pandang yang lain, kita melihat alasnya 26, tingginya T ini yang mau kita cari, benar nggak? Alasnya 26, tingginya itu yang kita cari T. Luasnya sama nggak? Luasnya sama nggak? Setengah kali 10 kali 24, dengan kita hitung setengah dikali 26 dikali T, luasnya bakalan sama nggak? Sama. Sama. Berarti luas segitiga yang ini, anggaplah luas 1, dengan luas segitiga yang 2 ini, itu sama. Jadi luas 1 sama dengan luas 2. Berarti setengah kali alas kali tinggi, langsung aja ya, setengah dikali ini, 10 dikali 24, sama dengan setengah dikali alasnya 26, dikali T. Dapat nggak T-nya? Coba hitung. Coret setengahnya habis. Jadi ini pindah ke sono. Jadi T itu adalah 240/26. Kalau disederhanakan jadi berapa? Bagi 2 jadi berapa? 120/13. Sama nggak? Sama kan? Cara mana yang lebih gampang? Cara yang ini ya, gitu. Tapi cara ini tuh harus tahu dulu. Ya pasti kalian nggak langsung kalau ketemu pertama kali kalian belajar ini, pasti kalian bukan nggak pernah ya, agak sulit menemukan kalau itu segitiganya sama sebenarnya. Segitiga yang sama, alas tingginya ada dua jenis gitu. Pertama kita memandang yang kayak gini dulu, yang kayak di tadi ya. Oh kalau gini berarti alasnya kelihatan banget. Ini 10, ini 24. Oh alasnya 10, tingginya 24. Tapi kalau udah kita balik nih, kita putar ke sini, jadinya yang kayak digambar kan, kayak di soal kan. Nah kalau itu alasnya mana? Alasnya yang 26. Tingginya yang mau kita cari. Dan luasnya itu sama gitu. Jadi ini ya yang perlu kalian hafal tuh ini. Luasnya sama. Caranya seperti itu, cara gampang, cara SMP-nya. Kalau yang ini Koko jelasin tadi, itu cara yang paling masuk akal. Cara yang paling masuk akal. Oh ya udah Pitagoraskan dua-duanya. Nanti bakalan dapat X karena SPLDV. Betul yang kata Kelly. Berarti nalar Kelly berjalan gitu. Tapi minusnya apa? Kurangnya apa? Susah dihitung kan gitu. Susah dihitung. Bisa dapat nggak? Bisa. Betul kan? 120/13 bisa dihitung. Cuman susah. Nah, kalau yang ini gampang dihitung, tapi susah idenya. Keluar idenya susah. Tapi udah aku kasih tahu ya. Jadi lain kali kalau ketemu soal seperti ini, kalian langsung mikir ada dua tipe alas dan tingginya. Cari dulu alas tinggi luas pertama berapa, terus cari dulu alas tinggi luas yang kedua, baru kalian samakan. Karena luasnya sama. Oke, sampai sini. Angelica paham? Agak bingung. Nggak bingung. Harisan paham nggak? Lumayan. Lumayan. CVO paham? Enggak. Nggak. Malvin paham? Paham. Paham. Kelly paham? Paham. Paham ya. Nggak apa-apa, nanti kalian tanggal 3 masuk sekolah lagi, kalian belajar lagi lah. Tipe-tipe soal itu banyak ya. Jadi variasinya banyak. Ya, intinya Pitagoras gitu. Tapi variasi yang cari idenya tuh yang susah misalnya. Oke, ya dicatat dulu ini nomor 9. Itu soal SMP, iya, soal SMP ada di buku Mandiri. Gitu. Tapi caranya tuh pasti diajari cara gampang. Juga, kok yakin di sekolah juga kalau ketemu soal ini pasti gurunya cuma kasih rumus AT alas tinggi sama dengan alas tinggi. Pasti gitu. Ya, kalau sudah silakan send ke WA Koko. Koko off share screen ya. Penutup lah ya sebelum liburan tuh dikasih dulu yang susah-susah.
Koko off recording dulu.